Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah, saya dari PAI 2C. Saya akan mempresentasikan tentang struktur organisasi Nahdlatul Ulama, tugas UTS SPPNU. NIM saya 2120005. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama, tingkat kepemimpinan itu diatur oleh 6 jenis. Yang pertama yaitu pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Yang kedua ada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PBNU yang ada di tingkat provinsi. Nah, kemudian yang ketiga ada pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU. Untuk PCNU ini berada di tingkat kabupaten atau kota. Nah, ada pengurus cabang istimewa, ada di tingkat luar negeri. Kemudian ada majelis wakil cabang, ada pada tingkat kecamatan. Kemudian ada pengurus ranting, ada di tingkat desa atau kelurahan. Kemudian ada pengurus anak ranting, ada di tingkat dusun. Adapun kepengurusan Nahdlatul Ulama itu terdiri dari mustamir, syuriah, dan tahfidiyah. Yang pertama yaitu mustamir. Nah, mustamir adalah penasehat yang terdapat di pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang atau pengurus cabang istimewa, dan pengurus majelis wakil cabang. Kemudian ada syuriah. Nah, syuriah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga ada tahfidiyah, yaitu adalah pelaksana dari organisasi Nahdlatul Ulama. Adapun tugas dari ketiga-tiganya, yaitu yang pertama mustamir. Mustamir itu bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya, baik diminta ataupun tidak. Jadi mustamir ini memberikan nasihat. Yang kedua yaitu syuriah. Tugas dari syuriah yaitu berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya. Kemudian yang ketiga tahfidiyah. Tahfidiyah mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya. Jadi keputusan-keputusan tersebut keputusan tersebut dijalankan oleh tahfidiyah. Adapun perangkat organisasi Nahdlatul Ulama dalam menjalankan kegiatan Nahdlatul Ulama mempunyai 3 perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Yang pertama yaitu lembaga. Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan atau yang memerlukan penanganan khusus. Di antaranya yang pertama yaitu Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat menjadi LDNU. Nah, tugas dari LDNU ini melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua yaitu Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat menjadi LP Ma'arif Nahdlatul Ulama. Nah, tugas dari LP Ma'arif Nahdlatul Ulama yaitu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam bidang pendidikan dan pengajaran formal. Kemudian ada Robitoh Ma'had Al-Islami Nahdlatul Ulama atau disingkat menjadi RMINU. Tugas dari RMINU ini yaitu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan agama. Kemudian ada lembaga
Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau disingkat menjadi LPNU. Nah, tugas dari LPNU ini yaitu melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama dalam bidang pengembangan dan pengelolaan ekonomi warga Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama, disingkat menjadi LPPNU. Tugas dari LPPNU ini yaitu melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama dalam bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup. Kemudian ada Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama atau disingkat menjadi LKKNU. Tugas dari LKKNU yaitu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan. Kemudian ada Lembaga Kemudian ada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama, disingkat menjadi LAKPESDAM. Nah, tugas dari LAKPESDAM NU ini melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian ada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, disingkat menjadi LPBHNU. Nah, tugas dari LPBHNU ini yaitu melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum. Kemudian ada Lembaga Seni Budaya Muslim Nahdlatul Ulama, disingkat menjadi Lesbumi NU. Tugas dari Lesbumi NU ini yaitu melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama dalam bidang pengembangan seni dan budaya. Kemudian ada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodakoh Nahdlatul Ulama atau disingkat menjadi Lajisnu. Tugas dari Lajisnu ini yaitu menghimpun, mengelola, dan mentasarufkan zakat dan sodakoh kepada mustahiknya atau yang berhak menerima sodakoh, infak, dan lain-lain tersebut. Kemudian ada Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama, disingkat menjadi LWPNU. Tugas dari LWPNU ini yaitu mengembangkan tanah, mengelola dan membangun serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Lembaga Basumasail Nahdlatul Ulama, disingkat menjadi LBMNU. Nah, tugas dari LBMNU ini yaitu membahas masalah-masalah Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid. Tugas dari LBMNU yaitu membahas masalah-masalah maudhu'iyah atau tematik dan waqi'iyah atau aktual yang akan menjadi keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama, disingkat menjadi LTMNU. Tugas dari LTMNU ini yaitu mengembangkan dan memberdayakan masjid. Kemudian ada Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, disingkat menjadi LKNU. Tugas dari LKNU ini yaitu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam bidang kesehatan. Nah, kemudian ada Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, disingkat menjadi LFNU. Nah, tugas dari LFNU ini yaitu mengelola masalah ru'yah, hisab, dan pengembangan ilmu falak. Kemudian ada Lembaga Taklif dan Nasyir Nahdlatul Ulama, nah, disingkat menjadi LTNNU. Nah, tugas dari LTNNU ini yaitu mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab atau buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, disingkat menjadi LPTNU. Tugas dari LPTNU ini yaitu mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama. Dan yang terakhir ada Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama, disingkat menjadi LPBINU. Tugas dari LPBINU ini yaitu melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan. Lanjut, perangkat yang kedua yaitu Lajnah.
Lajnah dalam Nahdlatul Ulama. Dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini ada 3 lajnah. Yang pertama yaitu Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama atau disingkat menjadi LFNU. Nah, tugas dari LFNU yaitu mengurusi masalah hisab dan ru'yah serta pengembangan ilmu falakiyah atau astronomi. Kemudian ada Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama. Nah, tugas dari lajnah ini yaitu mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama. Dan yang terakhir ada Lajnah Ta'lif wa Nasyir Nahdlatul Ulama atau disingkat menjadi LTNNU. Nah, tugas dari LTNNU ini bertugas untuk mengembangkan penelitian, penulisan, penerjemahan dan penerbitan buku atau kitab pengembangan informasi menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebelum lanjut, apakah kalian mengetahui apa itu lajnah? Nah, lajnah adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus. Nah, jadi lajnah itu ada penanganan khusus atau tersendiri itu. Dan perangkat yang ketiga yaitu perangkat otonom Nahdlatul Ulama. Nah, atau Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Badan Otonom Nahdlatul Ulama adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perseorangan. Badan otonom dikelompokkan dalam kategori badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu dan badan otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya. Jenis badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, Muslimat Nahdlatul Ulama. Nah, disingkat menjadi Muslimat NU. Nah, anggota dari Muslimat NU yaitu adalah perempuan Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Fatayat NU. Untuk anggota Fatayat NU ini yaitu perempuan muda Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 40 tahun. Kemudian ada Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama atau disingkat jadi GP Ansor Nahdlatul Ulama NU. Untuk anggota GP Ansor NU ini yaitu laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal berumur 40 tahun. Kemudian ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat menjadi PMII. Untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 tahun. Kemudian ada Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat menjadi IPNU. Untuk laki-laki atau pelajar Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 tahun. Masih ada Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau disingkat menjadi IPPNU. Tugas dari anggota dari IPPNU ini yaitu pelajar atau santri wati Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 tahun. Kemudian ada yang terakhir ada mahasiswa ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah atau disingkat menjadi MATAN. Nah, anggota ini yaitu mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 tahun. Kemudian ada badan otonom yang berbasis profesi dan kekhususan lainnya. Di antaranya yaitu yang pertama, Jamaiyah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah atau MATAN. Ini yaitu diperuntukkan untuk anggota Nahdlatul Ulama yang pengamal Thoriqot yang mu'tabar. Kemudian ada Jamaiyah Qurra wal Hufaz disingkat menjadi JQH. Nah, JQH ini untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi qori atau qori'ah dan hafiz atau hafizah. Yang kemudian ada Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat menjadi ISNU. Adalah badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual. Kemudian ada Serikat Buruh Muslimin Indonesia
disingkat menjadi Sarbu Musi. Untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh atau karyawan dan atau tenaga kerja. Kemudian ada Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni dan bela diri. Dan yang terakhir ada juga Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, disingkat menjadi Pergunu. Nah, untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru atau ustadz. Nah, kemudian ada Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, yaitu anggotanya Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan. Kemudian ada Ikatan Seni Hadroh Indonesia Nahdlatul Ulama, disingkat menjadi Isharinu. Anggotanya yaitu Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadroh dan sholawat. Sekian organisasi Nahdlatul Ulama yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, summa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.